Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi teman-teman, ini jamnya jam-jam rawan ya, udah jam 8 lewat. Saya juga nggak tahu apa ada yang sambil istirahat, nggak apa-apa, santai aja. Tapi energinya harus tetap nih, karena kita mau menimba ilmu. Saya sapa sekali lagi ya, semangatnya mudah-mudahan ketularan nih sampai yang di rumah nih ya, ada yang di perjalanan, ada yang di rumah. Coba, saya mau semuanya di-unmute dan menjawab salam saya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau kayak Waalaikumsalam gini, warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Afi. iya rasanya seperti 300 orang. Ya, saya berbicara di depan 300 orang. Ya, alhamdulillah. Sambil menunggu sahabat-sahabat yang lain yang ikut bergabung. Baik, saya buka dan saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillahi nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nabi ibadah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah teman-teman, setelah sekian lama, ya padahal baru seminggu ya. Alhamdulillah saya perkenalkan, nama saya Nuraida Tofia, sudah ada di flyer. Biasa nama panggungnya itu Afi, tapi walaupun dipanggil Okta juga nengok, Nur Aini juga nengok. Dan pada malam hari ini berkesempatan dan diamanahkan nih oleh para sahabat Quantum Wakaf malam ini untuk menyampaikan sedikit sharing. Jadi tidak ada yang lebih dalam ilmu saya, insya Allah saya juga yang sedikit saya mencoba untuk berbagi dan sharing apa yang saya ketahui, apa yang kami pelajari, apa yang sudah kami terapkan di lapangan untuk para wakif. Masya Allah, mudah-mudahan malam hari ini bisa membawa suatu insight ya, belajar bersama ilmu baru yang tidak berhenti di diri saya saja, tapi teman-teman pun bisa ikut men-share. Siap ya? Kurang lebih 2 jam ke depan, oh enggak, kelamaan, keburu ditinggal saya. Kurang lebih 60 menit lah ya, enggak lebih dari itu insya Allah saya menemani nih teman-teman pada malam hari ini untuk ada kajian yang namanya Quantum Wakaf. Ada yang sudah pernah dengar Quantum Wakaf? Udah Mbak barusan. Iya, jadi sebelum-sebelumnya ada yang sudah pernah tahu belum Quantum Wakaf? Boleh di chat dong, kita interaktif supaya nggak ngantuk, supaya jarinya teman-teman juga main nih. Ya, siapa yang sudah pernah dengar kecuali dari sahabat Quantum Wakaf ya? Quantum Wakaf itu apa sih? Ada yang sudah pernah dengar belum? Di luar dari sahabat Quantum Wakaf ya, para undangan, ada yang sudah pernah mendengar Quantum Wakaf itu seperti apa? Belum pernah sama sekali, Lutfir ya, Mas Lutfir belum pernah sama sekali ya. Baru hanya membaca flyer dari Bu Afi ya kemarin. Iya, terima kasih banyak. Cuma ya, yang tapi kalau wakaf udah tahu. Tapi kalau Quantum Wakaf sudah 3 kali ikut Zoom ini, Masya Allah, Pak Haji Saifuddin luar biasa. Mudah-mudahan tidak bosan nih Pak ya untuk mendengarkan. Apalagi nanti teman-teman sahabat Quantum Wakaf akan memiliki dan pointer yang berbeda pastinya. Oke, saya tidak keberatan ya, saya panggil teman-teman ya karena kita kan mau berteman nih, teman di dunia maupun teman di akhirat, di surga yang pastinya ya. Amin amin ya robbal alamin. Baru kali ini ikut Zoom Mbak Meta, dan bisa intens dan rutin. Baik teman-teman, kalau lihat judulnya, berwakaf sekeluarga bersama di surga. Apa yang ada di benak teman-teman? Kenapa sih harus berwakaf gitu ya? Kenapa sih harus sekeluarga gitu ya? Lalu mau sama-sama terus nggak sih di dunia maupun di akhirat gitu ya? Dan lagi di surga. Satu hal ya, bahwa kita untuk traveling aja, liburan aja, kita pengen ke tempat yang indah-indah, bisa saudara, keturunan. Oke, teman kembali dimohon dengan sangat mengambil foto atau screenshot slide di materi ini. Ya, karena materi ini juga punya hak paten, dan insya Allah teman-teman kalau mau belajar, boleh bertanya kepada teman-teman sahabat Quantum dan bosan ya untuk sharing. Dan setiap minggu kami akan melakukan syiar wakaf ini seminggu sekali, insya Allah setiap hari Rabu.
berbicara wakaf, teman-teman. Kata tadi Mas Lutfir, saya sudah pernah dengar Bu wakaf. Tapi kalau antum wakaf mungkin baru ini saja. Boleh di mute? Iya. Wakaf di pikiran kita, wakaf itu pasti kalau saya sebelum mengenal kuantum wakaf, benar banget ya bahwa kita melihat wakaf atau mendengar kata wakaf itu pasti ingatnya tanah, pasti ingatnya masjid, pasti ingatnya harus punya dana yang banyak untuk bisa berwakaf, gitu ya. Kemudian wakaf itu kan nggak wajib, gitu. Atau nanti aja deh wakaf tuh hal-hal yang wajib, hal-hal yang utama juga belum pasti melakukan. Atau banyak sekali yang menawarkan. Pasti teman-teman setiap hari Kamis atau hari apa ada banyak yang berdatangan broadcast di handphone kita yang mereka mengajak untuk berwakaf. Dalam hal ini bersedekah ya. Nah, itu adalah merupakan banyak sekali badan-badan atau lembaga-lembaga pendidikan maupun semuanya. Kuantum wakaf, apa sih kuantum wakaf ini? Berbedakah atau samakah dengan wakaf-wakaf yang diperkenalkan oleh para penggerak-penggerak wakaf? Oke, saya sedikit menyampaikan data bahwa ternyata jumlah wakaf tanah Indonesia itu 4 miliar per teman. Luas nggak? Luas banget. Jadi luas tersebut ada pada 435.000 lokasi. Dari seluruhnya yang bersertifikat adalah 287. Ini data bahwa sangat luas sekali tanah wakaf di Indonesia. Karena selama ini tahunya orang-orang ya berwakaf mayoritas mostly adalah tanah. Nah, wakaf tanah ini luas tanah sebesar 430.000 hektar dengan senilai aset 430 triliun. Sayangnya 90% itu aset tanah yang terbengkalai, teman-teman. Kenapa? Ya, kenapa mereka tanah itu terbengkalai? Ada yang bocor? Ya. Yang pastinya dari 10% yang dipakai, 90%-nya itu terbengkalai, pasti ada penyebabnya. Nah, salah duanya adalah minimnya dana wakaf dan lemahnya edukasi wakaf. Jadi potensi aset wakaf di Indonesia sendiri mencapai 2.000 triliun per tahun, teman-teman. Bayangin, kenapa hal ini bisa terjadi? Realisasinya hanya berapa? 400 miliar per tahun. Nah, kita bisa baca ya bahwa kenapa wakaf di Indonesia belum berkembang. Yang pertama adalah wakaf ini adalah suatu hal yang bukan wajib, sunnah. Ya, selama ini kita kan tahunya zakat saja. Setiap pendapatan ada zakat, ada zakat fitrah dan sebagainya. Ini yang wajib para amil untuk gitu ya, menyuruh berzakat itu wajib. Yang wajib saja kadang-kadang mungkin ada yang lalai tidak makan gitu. Apalagi wakaf yang hukumnya memang tidak wajib gitu, sunnah gitu ya, tidak wajib atau sunnah. Kenapa sih bisa demikian? Yang kurangnya atau wakaf SD, dari SD itu kita sudah diajarin dari kecil, dari sekolah dasar kita sudah diperkenalkan dengan zakat fitrah, zakat bersama-sama di sekolah anak-anak kita dan sebagainya. Tapi kita tidak pernah diajak untuk berwakaf, gitu. Karena zakat ini hanya terkenal ya wajibnya saja, gitu. Nah, zakat ini juga dikenal di pesantren-pesantren. Wakaf ini baru booming ketika dinilai bisa menjadi pendanaan baik itu masa sekarang baru melihat ternyata ke depan nih baru deh digiatkan lagi wakaf ya, dan banyak sekali macam-macam wakaf. Oke teman-teman, itu sedikit data ya, dan kita harus kenapa belakang kenapa tanah wakaf itu banyak yang terbengkalai. Yang pertama tadi apa? Ingat? Karena ya sukarela, ya karena wakaf itu sukarela wajib. Yang kedua minimnya literasi ya. Ayo kita selesaikan bersama. Kan Islam itu merupakan menjadi salah satu rahmatan
alamin merupakan juga problem solver dari masalah-masalah umat, termasuk bagaimana kita membuat tanah-tanah wakaf ini menjadi tanah-tanah yang produktif gitu ya. Dananya kurang sudah pasti, karena apa? Nggak ada yang menggiatkan, nggak ada yang mengkolek gitu ya, nggak ada yang menghimpun, nggak ada yang menjaga, atau belum ada dananya. Saya misalkan pribadi diajak wakaf, wakaf masjid minimal 100 juta, minimal 50 juta per keluarga. Saya nggak bisa gitu ya, maksudnya saya sendiri pribadi, oh belum ada mungkin gitu ya. Yang terakhir caranya mungkin mencari donatur. Nah, bagaimana posisi kita di sini untuk membuat wakaf ini menjadi bermanfaat ke depannya? Nah, teman-teman, sahabat Quantum Wakaf, saya sapa lagi, sudah ada 54 orang, alhamdulillah. Tadi baru separuhnya, ya alhamdulillah, mungkin nanti semakin lama, semakin banyak. Bagi teman-teman yang malam hari ini hadir, dan di rumahnya, di tempat tinggalnya, berkecimpung di lembaga-lembaga pendidikan atau di lembaga-lembaga keagamaan yang bisa menjadikan sebagai nazir, boleh menghubungi sahabat Quantum Wakaf yang mengajak dan mengundang. Kenapa? Bapak dan Ibu yang memiliki, yang owner atau pengurus ya yayasan atau lembaga, kita bisa kok para sahabat Quantum Wakaf ini menghimpun para wakif untuk berwakaf di lembaganya Bapak dan Ibu atau teman-teman. Masya Allah. Bapak dan Ibu atau teman-teman mau berapa wakaf, berapa miliar, kami bantu himpun. Luar biasa nggak teman-teman? Jadi ini gunanya komunitas Quantum Wakaf. Ya, boleh. Jadi nazir ini tidak hanya yang ada nih di di flyer. Lembaga-lembaga yang teman-teman pimpin atau diurus itu boleh menjadi nazir wakaf, di mana ke depannya program-program bagi kemaslahatan umat itu tetap berjalan. Oke, teman-teman. Kenapa sih setiap orang ya, bahkan setiap keluarga itu penting memiliki amal jariah berupa wakaf? Kenapa nggak cuma sendiri sih? Kenapa harus sekeluarga? Tadi seperti yang saya bilang, untuk traveling ke destinasi yang ada, yang indah, kita perlu merencanakan, disiapin dananya. Jangankan mau traveling, saya mau ke Bogor aja, ke tempatnya Mbak Mila, ke tempatnya Mbak Yayang, ke tempatnya Mbak Ika, persiapannya harus matang. Isi bensin, isi itol, ya kan, bawa oleh-oleh, gitu kan, dan dipersiapkan segala sesuatu. Apalagi ini kita destinasinya jauh, teman-teman, dan di sana kekal. Kita ingatkan kembali, dan saya juga ini mengingati diri sendiri bahwa kita ini berapa lama lagi sih teman-teman untuk hidup di dunia. Ya, rata-rata Rasulullah itu dalam satu hadisnya itu nggak lebih. Jadi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah bersabda, umur umatku itu berkisar 60 sampai 70 tahun dan sedikit yang melewatinya. Jadi kalau ada sanak saudara, orang tua dan sebagainya yang lebih dari 60-70 itu merupakan salah satu kelebihan, ya. Lalu apa yang kekal dan berapa lama lagi hidup di akhirat? Mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar dalam Quran surat At-Taubah ayat 100. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa itu kekal dalam azab neraka jahanam. Ya, na'udzubillah min dzalik. Tidak diringankan tidak diringankan azab itu dari mereka, dan mereka di dalamnya itu berputus asa. Teman-teman bayangin kalau misalkan kita di dunia saja yang berputus asa, ya, dunia itu kan hanya sementara ya, senangnya sementara, sedihnya sementara, putus asanya sementara, nanti senang lagi, nanti ketawa lagi. Tapi kalau di sana putus asanya itu selamanya. Nah, boleh dibantu di mute kan? Oke teman-teman, kehidupan manusia itu cuma ada dua. Kehidupan sebelum kematian yang sekarang kita jalani itu hanya sementara, sedangkan kehidupan setelah kematian itu sesungguhnya abadi. Teman-teman sebelumnya mohon maaf, 50 menit ke depan kita akan tetap selalu membahas kematian, karena membahas wakaf ini sebenarnya kita zikrul maut, mengingat akan kematian. Kan kalau udah siang hari tadi kita sudah ingat dunia ya teman-teman ya, sekarang kita coba untuk mengingat kematian. Oke teman-teman, ternyata ya, sepanjang inilah perjalanan yang akan kita hadapi di depan. Kita masih ada di awal sekali.
Ya, masih ada di awal sekali. Belum ada apa-apanya. Belum ada seujung kukunya. Ternyata ada 11 titik pos-pos perjalanan yang harus kita lewati untuk sampai memilih kita dimasukkan ke dalam neraka atau surga. Ya. Pertanyaannya adalah, bekal kita udah cukup belum? Kalau teman-teman yang mau berangkat traveling, umroh, haji saja, prepare-nya itu sangat banyak, ya, sangat matang. Apalagi ini ada 11 tempat kita berhenti, ya. Teman-teman bisa baca ya, perjalanan manusia setelah kematian dari mulai alam kubur, tiupan sangkakala, hari kebangkitan, padang mahsyar, syafaat, hisab, penyerahan catatan amal, mizan, telaga Rasulullah, sirat, sampai pemilihan neraka atau surga. Teman-teman bisa bayangin bagaimana lelahnya perjalanan ini kalau kita nggak siap. Kenapa setiap orang penting punya amal jariah berupa wakaf? Ya teman-teman. Bukan, kita lihat lemari kita ya, bukan pakaian yang dari Senin sampai Minggu, bahkan sebulan, baju kita nggak ganti. Maksudnya baju kita ganti-ganti terus. Bukan itu yang kita bawa. Tapi ternyata kain ini yang sudah nunggu kita untuk dipakai. Semuanya akan ditinggalkan. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Dan pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Jadi teman-teman, semua yang diberikan di dunia ini sebenarnya bukan apa-apa. Balasan yang paling kekal, yang sempurna balasannya adalah ketika nanti di hari kiamat. Dalam Quran Surat Al-Imran 185. Suatu hari kita akan berada di sini teman-teman ya. Setiap manusia akan berada di bawah naungan sedekahnya. Sampai perkara-perkara manusia diputuskan pada hari kiamat kelak. Jadi sedekah ini ternyata punya peran penting. Setiap manusia akan berada di bawah naungan sedekahnya. Dari hadis riwayat Ahmad. Nah, sedekah ini sebenarnya ruang lingkupnya sangat luas ya. Ahsanu amalan itu semua amal-amal baik disebut sedekah. Lalu apa keistimewaannya dibanding dengan wakaf? Oke. Dalam suatu riwayat, ini saya bercerita dulu ya teman-teman. Jadi kita harus tahu banget nih, kenapa sih kita butuh bekal? Kenapa kita harus sekeluarga menyiapkan wakaf? Jangan sendiri-sendiri. Pada suatu hari, sahabat Utsman melewati suatu makam dan beliau menangis terseduh-seduh sampai janggutnya basah. Ditanya, ya Utsman, kenapa nangis? Gitu ya. Sesenggukan dia. Jadi Utsman ini sesungguhnya bilang, sesungguhnya kata Rasulullah, sesungguhnya kubur itu atau makam itu adalah persinggahan pertama teman-teman. Ya, dari persinggahan-persinggahan di akhirat nanti yang tadi 11 itu. Ya, jadi kita harus ngelewatin gerbangnya itu ya alam kubur. Bagi orang-orang Muslim, kita pastinya percaya akan adanya hari akhir, ya, karena bagian dari keimanan. Nah, kubur ini merupakan salah satu gerbangnya aja. Baru masuk gerbangnya aja teman-teman ya. Ketika orang selamat di dalam kubur, maka perjalanan selanjutnya itu selamat, kata Rasulullah. Ya, kata Rasulullah melanjutkan, aku tidak melihat suatu pemandangan yang lebih menakutkan daripada kubur. Pasti teman-teman juga sudah pernah mendengar cerita bagaimana malaikat dalam kubur menanyakan dan sebagainya, itu sudah sangat sering kita dengar gitu ya. Nah, ini yang selalu saya bawakan dalam syiar wakaf, ini sampai hafal, dan saya kalau ingat ini pasti surat Munafikun ayat 10. Ternyata keinginan terbesar bagi seorang mayit, kita ini kan ahli ya, ahli kubur ya, nanti kita akan dimakamkan juga. Jadi keinginan terbesar orang yang telah meninggal di dunia adalah bisa berwakaf. Lalu dia berkata, menyesali ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku. Jadi orang yang meninggal ini ternyata meminta untuk menunda kematiannya. Bisa nggak teman-teman? Nggak bisa. Sedikit lagi waktu ya, maka aku akan dapat bersedekah, dalam hal ini berwakaf. Dan aku akan termasuk orang yang soleh. Jadi relate banget nih teman-teman. Antara kegemaran kita bersedekah dalam hal ini berwakaf dengan termasuk orang-orang yang soleh. Jadi insya Allah mudah-mudahan kita termasuk bagian dari orang-orang yang soleh dengan melakukan berwakaf. Wakaf itu sebenarnya sangat mudah.
Lain halnya kenapa orang yang yang meninggal ini tidak meminta umroh, haji, sholat, karena mereka punya banyak rukun-rukun yang banyak sekali kalau untuk melakukan hal tersebut. Tapi kalau wakaf sederhana, hanya ikrar saja, hanya sigot saja, ada hartanya dan yang lain nanti kita bahas ya. Oke teman-teman, berwakaf melapangkan jalan menuju surga. Bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luas seluas langit dan bumi ya, Masya Allah. Oke teman-teman, sahabat Kuantum Wakaf, Umar bin Khattab berkata, hisaplah dirimu sebelum dihisap. Salah satunya dalam malam ini kita sama-sama mengingat ya perjalanan kita ke depannya seperti apa, dan menghisap diri sendiri, menghitung-hitung diri sendiri, berapa banyak bekal yang telah kita siapkan, atau seberapa banyak dosa yang telah kita lakukan. Ada nggak teman-teman yang sampai detik ini yakin, oh amalan baik saya jauh lebih banyak nih dibanding amalan buruk saya gitu. Ada nggak yang pede dengan yakinnya bahwa amalan saya jauh lebih banyak? Nggak ada yang bisa teman-teman. Nggak ada yang bisa yakin. Jangan yakin dulu. Sholat kita, puasa kita, ya sedekah kita, hati kita, lisan kita semuanya. Manakah yang lebih berat timbangannya? Nah, dari ketidakyakinan tersebut, maka kita akan cari nih, akan mikir, kira-kira kalau ibadah-ibadah yang wajib saja, yang sunah-sunah yang lain saja kita lalai, dan kita belum yakin itu semua bisa diterima sama Allah, maka kita harus cari, kira-kira amalan apa lagi ya yang bisa mengetuk pintu surganya Allah buat kita bisa masuk ke barisan-barisan orang-orang yang soleh. Dan Allah mengizinkan kita untuk masuk ke surganya. Ya, saya skip. Lalu berapa banyak harta dan atau amalan yang sudah kita siapkan? Teman-teman, tidak salah kita mengejar dunia teman-teman ya. Karena harta yang dititipkan dan diamanahkan oleh Allah kepada kita itu seyogyanya menjadi salah satu wasilah, menjadi salah satu jembatan untuk kita memperbanyak amalan kebaikan. Jadi perlu diingat bahwa harta di dunia bukan tujuan teman-teman. Ya, tapi bagaimana kebermanfaatnya membawa kita, ketakwaan kita pada Allah itu meningkat. Ya, mobil boleh, pakai mobil boleh, gitu ya. Meningkatkan kualitas mobilnya boleh banget, mengupgrade boleh banget, asal dimanfaatkan untuk kebaikan. Teman-teman yang selebgram ya, yang apa follower nggak akan ngikutin teman-teman sampai alam kubur, percayalah ya. Teman-teman kita meninggal semuanya selesai, itu follower semuanya jutaan. Jadi jangan pernah sekali-kali beli, apalagi beli follower teman-teman ya. Tanah ya di mana-mana bukan punya kita, tanah kita cuma 1x2. Ada tas yang matching sama baju, ada logam mulia yang sama sekali kita nggak bisa pakai misalkan, atau uang, mobil, boleh mengajar dunia teman-teman. Tapi sekali lagi itu merupakan wasilah untuk kita semakin banyak memperberat amalan kebaikan. Dan semuanya ini itu nggak ada artinya apa-apa, dan semuanya akan ditinggalkan dan akan berpindah tempat, akan berpindah kepemilikan. Kepada siapa? Ya ahli waris kita. Atau kalau kita sederhanakan, dan bagaimana harta ini semuanya bisa menjadi penyelamat kita. Bagaimana caranya? Ya, amal jariah berupa wakaf sangat dibutuhkan nanti setelah seorang meninggal dunia, karena amalan jariah wakaf ini akan terus mengalir pahalanya ya, dan memperberat amalan kebaikannya. Oke teman-teman, masih aman? Saya sapa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau membacakan hadis yang pastinya teman-teman juga sering banget dengar ya. Ini adalah Rasulullah SAW bersabda, jika seorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya 3 perkara. Ya, sedekah amal jariah berupa wakaf, ilmu yang bermanfaat, doa anak yang soleh. Saya akan perdalam pembahasan di sini supaya teman-teman, kita semua ya, saya sendiri berpikir di antara 3 ini mana yang kita punya. Mana yang kira-kira berpeluang untuk bisa ngetuk surganya Allah. Oke, saya dari yang bawah ya. Kalau teman-teman sudah berkeluarga dan diamanahkan, ada amanah anak, ya, doa dari anak yang soleh. Teman-teman yakin anak-anak kita selalu mendoakan kita di setiap sholatnya. Iman itu nggak bisa diwarisin teman-teman, ya. Ketika kita sudah meninggal, anak-anak kita masih ada,
Kita nggak bisa menjamin keimanan mereka setelah sepeninggalannya kita. Begitu juga dengan apakah kita menjamin bahwa usia anak-anak kita jauh lebih panjang dibanding kita? Belum tentu. Ya, saya pernah mengungkapkan bahwa menyampaikan ibu saya itu meninggal di usia 36 tahun dan nenek saya meninggal di usia 80 tahun. Artinya nenek saya tidak pernah mendapatkan doa yang lebih panjang daripada ibu saya. Begitu juga dengan anak kita, teman-teman. Ya, jadi kita tidak boleh mengandalkan anak-anak kita jadi anak yang soleh. Iya, doa kita. Tapi doain ibu, ayah, bunda tidak. Karena doa itu tergiring dari rasa keimanan mereka dan kasih sayang mereka terhadap kita. Bisa lupa nggak anak-anak? Bisa, sangat bisa. Ya teman-teman ya. Jadi kayaknya untuk anak ini bukan jaminan 100% kita bisa masuk ke dalam surganya Allah. Yang kedua adalah ilmu yang manfaat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada malam hari ini menjadi satu amalan kebaikan buat diri saya sendiri dan juga buat teman-teman. Tahu nggak teman-teman, syaratnya supaya ilmu itu mengalir buat teman-teman. Tidak berhenti di saya, tidak berhenti di teman-teman, sampaikan. Ketika ilmu itu disampaikan, maka akan menjadi jariah buat teman-teman. Syarat dari yang kedua ini adalah teman-teman harus punya murid. Yang murid itu bukan murid ya, artinya orang yang tersampaikan ilmu itu harus nyampain lagi. Itu gunanya komunitas kita, teman-teman. Kita nggak akan pernah berhenti setiap hari ngingetin soal kematian. Itu hebatnya ilmu, ya. Yang terakhir adalah yang teratas, sedekah atau amal jariah berupa wakaf. Ini ditekankan untuk wakaf, karena tadi untuk sedekah saja, kalau untuk amalan kebaikan berhenti ketika kita sudah meninggal. Tapi kalau untuk wakaf, ini akan menjadi argo yang jalan terus, unlimited, teman-teman. Nggak ada batasnya. Itulah salah satu alasan kenapa kita harus berwakaf. Teman-teman nggak bisa lagi sedekah Jumat. Teman-teman nggak bisa lagi sedekah subuh. Teman-teman nggak bisa lagi sholat. Nggak bisa lagi bersilaturahmi ketika sudah nggak ada. Tapi kalau wakaf, bismillah, insya Allah, mengalir terus-menerus, jariah. Terus-menerus nggak berhenti, bergulung-gulung. Teman-teman berinvestasi di dunia aja, teman-teman mau untung. Apalagi ini investasinya sama Allah, sama akhirat. Luar biasa, teman-teman. Siapa yang mau untung? Boleh ditulis. Siapa yang mau untung? Dunia akhirat mau untung. Ya. Amal jariah berupa wakaf ini, teman-teman, adalah bekal yang sangat dibutuhkan nanti setelah seorang meninggal dunia. Tadi saya bilang bahwa semua sedekah baik, yang baik-baik ini amalan asanu amalan terhenti pada saat kita meninggal. Tapi wakaf argonya jalan terus, ya. Nah, ini keluarga. Ada ayah, ibu, orang tua, anak, ya, merupakan anak cucu kita ataupun anak cucu kita nantinya. Ataupun keluarga besar kita, kakak beradik dan sebagainya. Kenapa sebetulnya penting punya amal jariah berupa wakaf? Tadi, kalau kita satu mobil, ya, dibawa ke destinasi yang indah, dari salah satu anggota keluarga ini, siapa yang mau jadi pahlawan? Saya tanya sekali lagi, di antara teman-teman, di antara satu keluarga, anggota keluarga, siapa yang mau jadi pahlawan buat keluarga teman-teman? Kepala keluarga kah? Ibu kah? Orang tua kah? Anak? Siapa yang mau jadi penyelamat? Semakin banyak amalannya, diniatkan pahala wakafnya segala macam, makin banyak anggota keluarga yang bisa dibawa. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, tadi saya sudah menceritakan bagaimana kita perlunya wakaf, apa pentingnya wakaf buat di kemudian hari gitu ya. Kenapa harus sekeluarga kita jadi hero? Di dunia aja kita mau jadi pahlawan. Pahlawan kebajikan, pahlawan finansial, pahlawan semuanya. Nah, ini PR kita satu lagi nih, kita jadi pahlawan di akhirat. Oke, teman-teman, tadi sudah background-nya kenapa kita harus berwakaf itu. Nah, sekarang kita bahas sedikit ada ilmu tentang perwakafan. Jadi, ada istilah-istilah perwakafan, yaitu wakif. Di antara teman-teman yang hadir pada malam hari ini adalah beberapa wakif yang sudah berikrar wakaf, dan saya doakan mudah-mudahan teman-teman yang hadir dan terundang menyusul menjadi wakif-wakif ya, orang yang berwakaf. Nazir adalah lembaga pengelola harta wakaf, kemudian mauquf, harta yang diwakafkan. Jadi harus ada objeknya, harus ada bendanya ya teman-teman ya. Dan mauquf alaih adalah pihak penerima manfaat
dan ikrar wakaf. Jadi ikrar wakaf ini nanti ada beberapa slide atau foto yang teman-teman bisa lihat, teman-teman yang sudah berikrar wakaf. Oke teman-teman, ini ada beberapa contoh bahwa Rasulullah sendiri langsung menyontohkan bahwa beliau berwakaf ya dari Masjidil Haram, kemudian Kuba ya di Madinah juga. Sahabat-sahabat juga demikian mengikuti. Dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga, 9-nya itu mereka kaya raya. Siapa yang mau kaya? Dunia akhirat. Ya, insya Allah kita semua. Oke, ada wakaf sumur. Saya cepatkan saja ya, sudah 8:30. Dan ini sampai detik ini, kampus yang berdiri hampir 1000 tahun loh teman-teman. Jadi wakaf Universitas Al-Azhar ini di Mesir hampir berdiri 1000 tahun. Bayangkan kalau gerakan wakaf ini tidak ada, mungkin ini sudah punah. Ya, Al-Azhar ini sudah punah. Ada juga wakaf rumah sakit zaman Khilafah Umayyah, dan kalau sekarang kita bekerja sama dengan Dompet Duafa juga yang punya rumah sakit gratis untuk duafa ya di Bogor, seperti itu. Nah, teman-teman, boleh ya saya tanya ya, boleh diisi di chat, tulis, mau nggak sih teman-teman punya wakaf seperti Rasul, sahabat, dan orang-orang yang berwakaf seperti tadi? Saya cuma nanya mau apa enggak. Boleh di kolom chat ya. Mau, cuma nanya aja saya mau apa enggak gitu ya. Mau aja dulu. Mbak Ika mau mobil enggak? Mau aja dulu gitu ya, walaupun baru beli kanebonya ya. Kayak saya dulu beli kanebonya aja dulu. Mbak Yayang mau tas Hermes enggak? Mau aja dulu gitu kan. Mbak Syarifah mau motor baru enggak? Mau aja dulu. Mau uang enggak? Mau. Apalagi wakaf ini ya. Insya Allah yang menuliskan mau, saya yakin bisa berwakaf dalam jumlah yang banyak sekali. Nah, tadi kan saya tanya mau apa enggak. Bagaimana kalau hari ini teman-teman diajak berwakaf 1 miliar? Sama nih teman-teman, saya tanya mau enggak wakaf 1 miliar? Mau aja dulu ya. Kan setiap niatan baik insya Allah dimudahkan nanti sama Allah untuk menjadi tekad. Nah, itu yang diazamkan, yang ditekadkan akan kejadian. Kita afirmasi dulu ya. Semuanya bisa berwakaf 1 miliar. Oke? Semuanya mau dan bisa berwakaf 1 miliar. Tanamkan tuh teman-teman ya. Belum kebayang Mbak uangnya 1 miliar di mana gitu ya. Gimana sih Mbak caranya? Saya bisa ngumpulin 1 miliar, belum kepikiran deh 1 miliar. Itu aja cicilan belum lunas Mbak gitu ya. Apalagi ngumpulin 1 miliar gitu ya. Belum sanggup, penghasilan saya aja masih ini ya 15 koma gitu, tanggal 15 koma hari ini dong ya, besok enggak, semuanya di sini murah rezeki, lapang rezeki semuanya ya. Wakaf ini belum penting, belum kepikiran, belum apa. Nah, kenapa wakaf masih dianggap berat teman-teman ya? Karena apa? Boleh dilakuin, boleh enggak. Nah ini bagaimana wakaf ini menjadi satu kebutuhan tadi yang saya cerita. Mau nggak jadi pahlawan sekeluarga, buat sekeluarga. Ya, siapa tahu teman-teman di sini semuanya malah makin mengajak banyak sekali keluarga di luar sana untuk berwakaf. Jadi wakaf sama halnya seperti ibadah haji, ibadah umroh. Kita nabung buat sekolah pendidikan anak, ya, atau segala macam, semuanya perlu direncanakan teman-teman. Betul nggak? Semuanya perlu direncanakan. Dan bagaimana perencanaan ini harus diniatkan dari sekarang. Oke, kalau tadi 1 miliar, sekarang saya tanya, nggak usah 1 miliar dulu misalkan ya. Nanti kalau ada uang di rekening nih ya sekarang, ada nggak? Masalahnya belum ada Mbak Afi. Oke, kalau ada uang di rekening atau di deposito 500 juta, teman-teman mau nggak langsung dikeluarin sekarang juga buat berwakaf? Mau nggak? Balikin tanya dong teman-teman, Mbak Afi mau nggak gitu? Nggak mau Pak Dede. Kalau saya ditanya kayak gitu, saya nggak mau karena nggak ada 500 jutanya. Mbak Mila, Masya Allah Mbak Mila. Di rekening ada 5T, amin Mbak Sheila ya, amin, 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 amin.
Kalau saya tadi jujur banget ya, 500 juta belum ada gitu ya. Ada mungkin jual rumah, jual mobil, baru ada 500 juta ya. Mau jika ada, Masya Allah luar biasa. Wah berarti pemahaman tentang wakaf 500 juta itu pada mau semuanya kalau punya cash ya, deposito dan sebagainya. Nah, itu kan tadi kalau ada ya, itu tadi kalau ada. Kalau uangnya nggak ada gimana? Nabung dulu dong ya, bener ya teman-teman ya, nabung dulu. Sama halnya kita kayak kalau mau berangkat umroh atau haji kita nabung dulu. Ada dua, bukan 2 anak cukup ya teman-teman ya, tapi ada 2 cara supaya kita berwakaf 500 juta. Gimana sih caranya? Gitu ya. Yang pertama, nah cara yang pertama adalah kita wakaf dengan cara biasa teman-teman. Kalau tadi 500 juta, bulan pertama setor 1 juta, bulan kedua 1 juta, bulan ketiga 1 juta. Mau nggak nyetor 1 juta tiap bulan? Mau? Mau? Oke ya, mau ya. Bulan keempat 1 juta. Ternyata berarti kan 500 juta itu kita ngumpulin sampai 500 bulan. Dan teman-teman tahu nggak, 500 bulan itu sama dengan 41 tahun. Artinya apa teman-teman? Pede banget sih. Kan umur saya misalkan sekarang 44 ya. Nabung 41 tahun lagi. Artinya setelah 85 tahun saya baru kekumpul tuh 500 juta. Yakin banget sih, pede banget, umurnya panjang. Nah, ini masalahnya. Jadi pada waktu itu belum tentu tercapai. Udah pasti tercapai nggak teman-teman? Belum tentu. Karena kita nggak tahu usia kita sampai kapan. Ya, baru kekumpul 500 juta 500 bulan. Karena saya nggak yakin bisa sampai 500 bulan, maka ada cara kedua nih teman-teman ya dari program Alicia. Gimana? Ya. Jadi program wakaf Alicia ini adalah cara merencanakan wakaf dengan cara yang cerdas, mudah, terencana, dan pasti. Oke, kita simak ya. Alhamdulillah, ini foto modelnya kebetulan alhamdulillah saya sudah berikrar wakaf. Jadi ketika kita bulan pertama, saya bulan pertama menyetorkan 1 juta, maka saya sudah punya ikrar wakaf wasiat kuantum wakaf sebesar 500 juta. Saya lakukan ini di Kampung Maghfirah, disaksikan juga dengan Pak Ustadz Zulhamdi dan keluarga, kakak, adik, anak-anak, ahli waris saya. Alhamdulillah semua hadir, saya bisa menyiapkan dana wasiat wakaf saya sebesar 500 juta. Ya teman-teman ya. Dan ini rasanya luar biasa sekali bagaimana menitipkan harta kita untuk kepentingan umat. Ya, bayangkan untuk kepentingan umat di pada saat kita udah nggak ada, ya. Jadi ini ada gerakan 1000 masjid dari IKD, kemudian air bersih, ya. Ketika kita mengikuti program di Alicia, wakaf Alicia ini, bulan pertama 1 juta, bulan kedua setoran 2 juta, begitu juga. Dan wakif ternyata selesai nih amanahnya di dunia ketika bulan keempat, teman-teman. Ya, karena kita nggak tahu usia ya, kalau nafsin zaikatul maut semuanya bisa dipanggil kapan aja. Di bulan keempat, wakifnya meninggal dunia. Maka dana wakaf yang sudah direncanakan 500 juta itu sudah terbentuk, teman-teman. Dan siap diterima oleh nazir wakaf. Jadi ketika sudah 4 bulan misalkan si wakif itu tidak ada, maka sudah terbentuk juga nih 500 juta untuk bisa diserahkan pada nazir. Ini ada beberapa nazir, lembaga nazir yang sudah bekerja sama dengan kita. Tapi tidak menutup kemungkinan lembaga-lembaga agama maupun lembaga-lembaga yang bisa menampung dana wakaf ini dari teman-teman pun bisa bekerja sama dengan sahabat kuantum wakaf. Jadi tenang aja teman-teman. Ya, ini adalah contoh-contoh gerakan-gerakan wakaf yang sudah ada wakaf sumur dan sebagainya. Alhamdulillah. Ya, ini ada Bapak Kasmen. Jadi banyak sekali, ini baru di Kampung Maghfirah teman-temannya, belum lagi yang di IKD, belum lagi yang di pesantren, belum lagi yang di panti asuhan dan sebagainya. Jadi jangan sampai teman-teman ternyata sahabat kuantum wakaf sudah menghimpun puluhan miliar wakaf teman-teman. Jangan sampai sahabat-sahabat kita, para wakif ini sudah berwakaf ratusan juta bahkan miliaran, tapi teman-teman sendiri belum bisa berwakaf sama sekali. Jangan sampai ya teman-teman ya.
Ya, jangan sampai. Hello, kemana aja? Wakaf pada suatu hari nanti menjadi suatu kebutuhan, sama halnya, mohon maaf saya sebut merek ya, sama halnya kayak Tupperware ada di rumah-rumah orang sekarang. Jadi kalau tanya, kamu udah punya wakaf berapa? Itu nanti akan menjadi lifestyle kita ya teman-teman ya. Nih Bapak Irfan wakafnya 1 miliar ya. Ibu Dr. Ratna. Oke, teman-teman, ada 5 keistimewaan merencanakan wakaf melalui program Quantum Wakaf. Ya, yang pertama, pastinya saya lebih tenang dalam menjalankan kehidupan saya di dunia. Kenapa? Balik lagi tadi kembali bahwa usia saya nggak tahu kapan dipanggil sama Allah selesai amanahnya. Ya, hati saya menjadi tenang karena tadi ketika saya ragu akan ibadah-ibadah saya yang lain, saya punya opsi. Ada nih ya Allah, saya punya satu ibadah lagi yang bisa saya gunakan untuk siapa tahu bisa memperberat amalan timbangan kebaikan saya. Ya, saya sudah menyiapkan dan merencanakan wakaf ini. Yang kedua, ringan dan optimal. Kenapa? Jadi wakaf ini sebenarnya sangat-sangat ringan. Seringan teman-teman ngeteh maupun ngopi di kafe. Ya, seringan itu ya. Atau bahkan yang lebih ekstrim lagi, nggak lebih dari jajan cilok anak-anak kita. Ya, beneran, serius. Nah, teman-teman untuk lebih jelasnya boleh ditanya sama yang mengajak teman-teman di acara ini ya, untuk lebih jelasnya. Kita bisa berwakaf tanpa harus nunggu kaya dulu. Alhamdulillah kalau yang sudah kaya ya. Dalam hal ini kalau belum punya 500 juta, kalau belum punya 1 miliar, segera teman-teman ya, untuk punya merencanakan wakaf di Quantum Wakaf ini. Yang ketiga adalah ta'awun dan berjamaah. Jadi saling tolong, menolong antara peserta. Kok bisa sih, Vi? Nanti saya jelaskan ya, kenapa bisa terkumpul 1 miliar. Ya, serta pahala wakafnya bisa diniatkan untuk sekeluarga. Sedikit cerita ya teman-teman ya, saya sudah tidak punya orang tua, makanya kenapa saya mengajak yang kebetulan kakak adik saya waktu itu sebagai saksi ikrar wakaf saya tidak pernah mengajak mereka untuk berwakaf. Tapi ketika mereka menjadi saksi ikrar wakaf saya, hidayah Allah turun. Ya, minggu depannya kakak dan adik saya menyusul berikrar wakaf. Ya, karena buat saya itu kan pahalanya buat orang tua saya. Saya nggak bisa ngasih uang 1 miliar ke orang tua saya. Kalau teman-teman sekarang bisa ngasih uang 1 miliar ke orang tua teman-teman, kasih teman-teman. Karena kalau mereka sudah nggak ada, mereka dikubur, di makam, nggak bisa ngasih 1 miliar. Mereka nggak bisa menikmati. Tapi kalau teman-teman punya 1 miliar, punya 500 juta, sekarang kasih orang tua teman-teman buat dinikmati. Punya nggak? Itu pertanyaannya. Ya. Kalau teman-teman mau beli rumah 1 miliar, kasih dulu ke orang tua. Jangan punya teman-teman dulu. Teman-teman punya rumah bagus, tapi rumah orang tua teman-teman bocor, misalkan kayak gitu. Nggak bisa teman-teman, nggak bisa kayak gitu. Jadi saya berpikir bahwa ini berlaku bagi orang tua yang masih ada ataupun yang tidak ya, karena pahala wakaf ini kan universal. Pahala wakaf ini bisa ditransfer ke orang tua kita. Karena orang tua saya sudah tidak ada, maka saya menghimpun. Saya nggak bisa ngasih 1 miliar. Di Makfiroh saya 500 juta wakafnya. Maka saya ajak kakak saya, yuk jadiin 1 miliar. Kakak saya 300, adik saya 200 juta. Seperti itu teman-teman. Alhamdulillah dari situ berkembanglah wakaf-wakaf yang lain yang saya coba untuk menyisihkan di tempat-tempat lain. Nanti mungkin next saya akan cerita kenapa saya membuka wakaf lagi untuk di pesantren, karena saya ditinggal oleh sahabat saya yang ngurus pesantren itu ya teman-teman. Nanti suatu hari saya cerita lagi nanti kalau pada saat saya membawakan lagi. Amanah dan berkah. Jadi wakaf ini dikelola nazir wakaf yang terpercaya melalui program wakaf untuk bermanfaat. Jadi nazir-nazir ini insya Allah terpercaya teman-teman, amanah untuk mengelola dana wakaf. Yang terakhir adalah yang kelima adalah cinta dan tanggung jawab. Tidak ada sesuatu yang kita beli, tidak ada sesuatu yang kita miliki di rumah kita tanpa ada unsur rasa cinta. Benar ya teman-teman ya? Teman-teman beli rumah, basicnya cinta buat keluarga. Teman-teman ngasih hadiah ke pasangan, basicnya cinta. Ngasih sesuatu perhatian, apapun memfasilitasi anak-anak, itu juga basicnya cinta. Apalagi wakaf ini, teman-teman.
bawa semuanya keluarga kita ke janahnya Allah. Melalui apa? Wakaf. Karena pada di saat ikrar wakaf, teman-teman bisa menyebutkan pahala wakaf itu untuk siapa? Rasanya teman-teman yang sudah berikrar wakaf pasti bisa merasakan bagaimana getaran kita untuk menyerahkan pahala wakaf itu untuk orang-orang kita tercinta, orang-orang yang kita cintai pastinya, ya. Begitu juga anak cucu kita yang belum lahir, anak cucu kita aja sudah kita jaminkan mereka masuk surga. Apa bukan teman-teman pahlawan kalau kayak gitu? Anak cucu teman-teman yang belum lahir pun udah teman-teman jamin diajak ke surga. Indah banget teman-teman, ya. Sudah disebutkan, saya sudah menyebutkan untuk pahala ini untuk anak cucu saya. Anak-anak saya belum pada menikah. Tapi kalau cucu-cucu saya sudah saya jaminkan surga. Masya Allah. Walaupun walau alam kita masuk surga atau neraka, tapi minimal sebagai seorang nenek, saya menjadi pahlawan. Ya. Juga sekaligus untuk ahli waris. Jadi bisa sekalian. 10 menit lagi ya, tapi nggak apa-apa ya teman-teman. Mudah-mudahan tersampaikan nih pesan-pesan saya yang saya kalau udah ngomongin orang tua, keluarga itu pasti sedih ya teman-teman ya, haru lah gitu ya. Jadi repro syariah ini adalah tabaruk ya, basicnya adalah tabaruk. Kok bisa Vi? Iya. Jadi misalkan ada 1 juta warga Jakarta yang berwakaf 1.000 rupiah. Teman-teman hitung aja ya, kalau 1 juta warga Jakarta berwakaf 1.000 rupiah, berapa yang terkumpul? 1 miliar teman-teman. Nah itu, konsep tabaruk itu seperti itu. Oke. Jadi misalkan Bapak wakif berusia 38 tahun, ikut program. Oke, Pak Nur Prapti jelaskan bagaimana cara untuk berkontak. Pak Nur Prapti Rahayu boleh nanti menghubungi sahabat Quantum Wakaf yang mengundang pada malam hari ini ya. Nanti dijelaskan secara detail karena nanti saya hanya menjelaskan secara garis besar. Boleh menghubungi yang ingin segera berwakaf, menghubungi orang yang mengundang ya. Oke, jadi dari uang 2 juta ini, setoran ini, uang santunan ini bisa membentuk dana 2,2 miliar yang 55%-nya diserahkan untuk ahli waris. Jadi jangan lupa teman-teman, teman-teman boleh beribadah, teman-teman boleh bersedekah, teman-teman boleh berwakaf, tapi jangan lupakan untuk meninggalkan ahli waris teman-teman juga berbentuk warisan. Karena di sana ada amanah-amanah, biaya pemakaman, pembayaran hutang piutang, wasiat dan sebagainya teman-teman ya. Jadi wakaf itu maksimal adalah 45% ya. Ada yang bertanya kah? Oh iya mohon maaf Ibu ya. Oke, maaf ya Bu ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau teman-teman makan somai di pinggir jalan atau gado-gado di pinggir jalan, teman-teman nanyain nggak ada sertifikasi halalnya nggak? Ada sertifikat halalnya nggak? Gitu. Sebenarnya penting nggak sih sertifikat halal? Penting ya teman-teman. Cuma kalau misalkan teman-teman makan di pinggir jalan, makan soto, makan gado-gado, nanyain nggak sertifikat halalnya? Enggak kan? Gitu. Tapi kenapa teman-teman yakin untuk tetap makan? Ya bismillah aja Mbak. Oke, bismillah. Itu produk ataupun jualan yang tidak punya sertifikat halalnya teman-teman yakin. Apalagi program Quantum Wakaf ini sudah memiliki payung hukum, yaitu adanya fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 106 tahun 2016 yang memperbolehkan berwakaf diambil dari manfaat asuransi dan investasi syariah. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau ditanya, Mbak ini landasan hukumnya apa? Ini. Dewan Syariah Nasional Fatwa DSN 106 tahun 2016 yang membolehkan wasiat wakaf dari asuransi maupun investasi syariah. Jelas ya teman-teman ya. Insya Allah ini sudah halal dan diperbolehkan oleh MUI. Oke, saya skip aja karena Mbak Melati nanti wakil saya akan sedikit memberikan testimoni. Bagaimana cara berwakaf melalui Quantum Wakaf, teman-teman? Yang pertama, tentukan. Kenapa saya bilang sekeluarga? Kira-kira siapa nih dari keluarga kita yang mau kita mendapatkan pahala wakaf jariah ini? Orang tua, mertua, anak-anak, pasangan, dan sebagainya. Ajak sebanyak-banyaknya. Siapa nih kira-kira di list ya teman-teman ya? Maaf. Hitung nikmat Allah teman-teman yang sudah Allah kasih selama ini, keluarga yang harmonis, keluarga yang sakinah,
keluarga yang tenang, rukun, anak-anak sehat, ya. Berapa kali kita selama pandemi kemarin bertahan untuk tetap sehat, teman-teman. Sampai kita duduk pada malam hari ini, Allah memberikan kita keluangan waktu. Itu merupakan suatu nikmat. Di kajian ilmu, ini juga suatu nikmat, teman-teman. Yang kalau dinominalkan, pasti lebih dari bertriliun-triliun oksigen saja ya. Bisa dirasakan lah kemarin yang berjibaku dengan namanya COVID. Ya di sini ada saksi ya, mungkin Datu yang bagaimana berjuang ketika pandemi tahun kemarin luar biasa. Ya sangat, dan kesehatan kita ternyata sangat mahal teman-teman pastinya. Kemudian hitung berapa rupiah yang pantas untuk diwakafkan untuk Allah dan peruntukannya manfaatnya untuk umat. Kira-kira teman-teman, Allah itu sebenarnya nggak perlu uang kita, tapi kita yang perlu pahala itu, teman-teman. Karena angka tadi, kenapa saya bilang tentukan nama-namanya buat siapa aja. Ada ayah, ibu, ada suami istri, ada mertuanya, mertua aja udah 4 orang, misalkan suami istri, ada anak misalkan 2, udah 8 orang. Teman-teman keberatan nggak kalau satu nama itu 10.000 atau 20.000 rupiah? Dikalikan saja per hari teman-teman ya. Jajan kita aja itu lebih dari segitu. Bensin kita aja lebih dari segitu teman-teman. Apalagi ini hartanya diperuntukkan untuk Allah. Walaupun Allah nggak perlu ini, tapi ini dikembalikan lagi. Sebetulnya apa yang kita keluarkan pastinya akan kembali lagi ke diri kita. Kalau ternyata teman-teman masih berat hati, itu perlu dipertanyakan teman-teman ya. Teman-teman rela kok menyicil rumah jutaan tiap bulan ya. Teman-teman juga ikhlas, rela, atau dipaksa rela untuk membayar angsuran mobil 4 juta, 5 juta, 10 juta. Rela nggak? Rela. Tapi kenapa untuk wakaf yang cuma 1 juta sebulan, 2 juta sebulan masih banyak berpikir? Tanda tanya, apa yang memberatkan? Ya, jangan-jangan teman-teman masih cinta dunia. Dan masih takut mati. Bukan takut matinya, tapi harusnya yang ditakuti adalah kehidupan setelah kematian, teman-teman. Teman-teman, kita baca sama-sama. Ya, kita baca sama-sama dengan kerendahan hati. Entah mau kapan, sesegera mungkin, insya Allah, Allah akan memudahkan segala niatan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh dibaca sama-sama dengan niat mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, meneladani Rasulullah SAW dan para sahabat Rasulullah, serta dalam meraih pahala, jariah dan tiket surga bersama keluarga. Saya tercinta, hari ini saya niatkan untuk mengikuti program Quantum Wakaf. Semoga Allah memudahkan dan meridhoi niat mulia ini. Amin amin ya robbal alamin. Teman-teman, niat baik teman-teman sudah dicatat menjadi suatu amal kebaikan. Di atas kita nih banyak malaikat yang mengaminkan dan mencatatnya. Ya, karena di atas kajian ilmu, maka para malaikat pun akan duduk ya bersama mendengarkan. Oke, Umar bin Khattab pernah berkata, bersama 10 orang, aku menemui Rasulullah, menemui Nabi. Selalu salah seorang di antara kami bertanya, siapa yang paling cerdas, paling mulia? Wahai Rasulullah, orang yang paling banyak mengingat kematian. Dan pada malam hari ini kita sudah diingatkan tentang kematian. Ya, insya Allah kita menjadi orang-orang yang cerdas dan mulia yang mengingat kematian dan paling siap menghadapinya. Gimana cara nyiapinnya? Salah satunya adalah dengan berwakaf. Mereka itu orang yang cerdas. Ya, Rasulullah aja bilang kita cerdas kalau kita bersedekah dan berwakaf, ya, mempersiapkan itu kematian. Mereka pergi dengan membawa kemuliaan dunia dan kehormatan di akhirat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Oke, alhamdulillah. Jadi ini yang sudah berwakaf. Jadi wakif kita itu banyak sekali teman-teman ya. Sekali lagi, jangan sampai nih sahabat-sahabat kita para wakif ini sudah berwakaf miliaran rupiah, ratusan juta, miliaran. Tapi teman-teman belum melakukan apa-apa sampai detik ini. Jangan sampai ya teman-teman ya. Syiar wakaf, syiar yang lain-lain sudah tersebar luas. Tapi pintu hati teman-teman tuh nggak bisa kebuka. Ada yang salah berarti di situ. Ya. Oke teman-teman, kita cuma punya waktu 3. Yang pertama kemarin, pastinya nggak bisa diulang. Yang kedua, kayak hari ini, ya, kesempatan untuk beramal jariah. Ketika tadi sudah meniatkan, sempurnakan dengan melakukannya. Yang terakhir adalah besok. Dan kita nggak tahu bisa ketemu besok atau enggak. Ya. Sedikit sekali harta yang kita wakafkan,
nikmat yang kita syukuri juga kadang-kadang mungkin kita banyak mengeluhnya, ya astagfirullahaladzim. Nikmat Allah yang tidak terlihat, itu kadang-kadang kita suka mengabaikan juga teman-teman. Ternyata lebih banyak yang nggak bisa kita syukuri ya. Nggak jangan sampai. Oke, baik teman-teman, sebelum saya tutup, ya saya minta 5-10 menit teman-teman. Sudah hadir Mbak Melati. Mbak Melati boleh di-unmute. Jadi Mbak Melati ini adalah sahabat saya di komunitas yang lain, dan alhamdulillah ketika saya bersyiar tentang sahabat Kuantum Wakaf dan menceritakan tentang wakaf ini, beliau tergerak hatinya untuk menjadi wakif ya di Kuantum Wakaf ini. Mbak Melati sudah bisa bergabung? Boleh di-unmute? Mbak Melati, Assalamualaikum. Mbak Melati sepertinya tidak ada, tadi sudah ada. Ada, tinggal di unmute aja Mbak Melati. Oh iya, Mbak Melati. Mbak Melati boleh di-unmute? Boleh ditutup share itunya, materi. Ya, baik. Silakan Mbak Melati, sudah saya jadikan ini spotlight. Tinggal di unmute Mbak Melati, aja. silakan boleh diceritakan kenapa tergerak hatinya untuk berwakaf dan kenapa harus sekarang berwakafnya gitu ya, menyegerakan. Boleh sedikit Mbak sharing bersama teman-teman. Oke, silakan Mbak. Belum masuk suaranya. Suaranya belum masuk Mbak. Belum masuk. Ya, unmute. Mbak Melati, sinyalnya kali ya. Mbak Melati boleh bergabung? Sudah ada, cuma memang tadi Oh, sinyalnya nggak stabil. Gimana Pak Ustadz? Mungkin nanti kita bisa memanggil untuk sesi berikutnya ya. Mbak Melati boleh dicoba lagi? atau ini ada Mbak Eca aja, kita tembak Mbak Eca. Boleh, siapa Atau aja boleh. Bu Wiyanda boleh juga dari Wakaf di Kampung Maghfirah, jika berkenan. Bu Wiyanda boleh Bu, kalau lagi dengar, atau Pak Bu Eca, mana Mbak Eca? Siap dengan kondisi. Gimana Bu Melati? Nggak ada. Bu Melati ada. Mbak Melati bisa bergabung? Nggak bisa sepertinya Pak. Oh ya, oke. Oke, mungkin nanti bisa kita Sudah ada nih, silakan. Iya, Mbak Melati, silakan. Iya. Assalamualaikum. Suaranya double Mbak Melati. Yang satunya di unmute coba. Yang satu device satunya di unmute. Udah. Hilang lagi dua-duanya dia. Suaranya. Mungkin yang satunya boleh dimatikan. Berdengung suaranya. Kipas. Boleh di Iya, yang disconnect. satu di disconnect, Mbak. Yang satu di disconnect aja. Tanpa voice. Suara aku sudah masuk belum? Ada, sekarang sudah. Silakan. Aduh, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Melati. Silakan, Mbak. Harus ngomong apa nih? Iya, Mbak Melati, waktu saya syiar wakaf, apa sih yang membuat Mbak Melati kayaknya langsung, Mbak, aku mau dong yang kemarin kamu ceritain gitu kan? Kenapa? Apa yang menggerakkan Mbak Melati untuk menyegerakan berwakaf pada saat itu gitu? Dan
apa sih harapan Mbak Melati dengan wakaf tersebut, bisa apa gitu. Mungkin 5-10 menit. Oke, sebenarnya kalau untuk berwakaf sendiri sudah ada niatan dari dulu sih ya Mbak Afi, cuman masih bingung nih antara wakaf atau melakukan ibadah yang lain. Masih dilema sampai akhirnya ketemu sama Mbak Afi, ngobrol-ngobrol, terus ya juga lah ya, kita bentuk rasa bersyukur sih Mbak Afi dengan apa yang udah kita dapat dari Allah. Terus kalau dihitung-hitung ya, ternyata yang aku minta sama Allah itu banyak dikasih gitu. Jadi apa salahnya kalau sekarang dari rezeki yang aku punya, aku sisihkan untuk aku wakafkan. Itu sih yang bikin jadi dorongan aku untuk bisa berwakaf. Waktu kemarin itu pahalanya diperuntukkan untuk siapa, Mbak? Kayaknya lumayan sesenggukan tuh kemarin waktu ikrar wakaf ya. Iya, Jadi saya tahu banget sepak terjangnya Mbak Melati ya, dari kita kebetulan sama-sama di komunitas yang lain, bagaimana kayak karir apa segala macam. Saya melihat Mbak Melati begitu pesat segala macam gitu ya. Terus dia bilang apa Mbak kemarin Mbak, aku tuh Allah tuh udah ngasih banyak banget. Jadi bener banget tadi, relate banget ya sama yang aku jelasin, bahwa teman-teman sadarin nggak, nikmat yang Allah udah kasih tuh banyak banget. Jadi apa nih berasa bentuk kita gitu ya untuk itu. Kemarin pahala wakafnya untuk siapa Mbak? Kemarin pahala wakafnya aku berikan untuk suami, untuk anak-anak, untuk mertua, dan juga untuk orang tua. Karena kebetulan kan bapakku udah nggak ada, jadi ya mudah-mudahan dari wakaf yang aku kasih pahalanya bisa sampai ke dia. Amin, amin ya robbal alamin. Itu ya, jadi yang menghubungkan dua dunia dan tidak terputus ya salah satunya adalah wakaf ya teman-teman. Pahala wakaf, ngirimin pahala ke orang tua, insya Allah pasti sampai ya. Terima kasih Mbak Melati, kehadirannya bisa menunggu sampai 1 jam. Makasih bergabung dari tadi awal ya. Silakan Pak Zul, mungkin teman-teman yang lain. Ya. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, sepertinya saya melihat beberapa chat yang sudah ingin nih buru-buru gitu ya, pengen buka wakaf. Pokoknya sekarang juga hubungi sama teman-teman yang mengundang pada malam hari ini. Jangan ditunda-tunda lagi sampai besok-besok, karena besok belum tentu ada teman-teman. Ya, yang ada waktunya yaitu sekarang. Oke Pak Zul, saya mohon maaf kalau ada kekurangan apabila ada yang tersampaikan belum jelas, nanti boleh tanyakan pada yang mengundang. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bisa menambah menggerakkan, membulatkan tekad yang kemarinnya ragu-ragu, yang kemarinnya belum tahu, yang hari ini bismillah saya diniatkan saat ini juga untuk punya wakaf ratusan juta bahkan miliaran, dan pahalanya diperuntukkan untuk seluruh keluarga. Gitu ya Pak Zul ya. Baik, mungkin bisa ditutup sama Pak Zul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Oke, cukup mungkin teman-teman ya. Terima kasih hari ini sudah hadir dalam acara Zoom kita. Insya Allah di hari minggu depan hari tanggal 22 kayaknya ya, hari Kamis malam Jumat. Insya Allah kita akan lanjutkan dengan sesi sharing berikutnya dari sahabat untuk bakap yang lain insya Allah secara bergantian dengan tema-tema yang lain tentunya. Terima kasih. Mari kita tutup dengan alhamdulillah alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Kita Terima terus kasih Pak Zul, Mbak Afi, sama-sama. Pak Zul. Ya.